Di tengah sorotan minor komunikasi Istana, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Bukannya mengoptimalkan kerja kantor komunikasi Presiden, Prabowo justru memilih mendapuk Menteri Prasetyo, salah satu orang kepercayaannya itu sebagai penyambung lidah Istana. Mengapa? Apakah ada pesan tersumbat yang membuat komunikasi Istana dengan publik tak sesuai keinginan Prabowo? Lantas, bagaimana nasib kantor komunikasi kepresidenan? Saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Jadi kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Institusi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO dibentuk di akhir masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo dan tugasnya berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. PCO bertanggung jawab atas seluruh komunikasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Selain memiliki kepala PCO yang dijabat Hasan Nasbi, Kantor Komunikasi Kepresidenan juga memiliki 6 juru bicara dengan pembagian bidang yang spesifik. Selain PCO, Istana juga memiliki Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. KSP juga memiliki fungsi yang nyaris serupa. Struktur PCO yang 6 itu sudah terlalu banyak. Kemudian staf kepresidenan, komunikasi presiden sudah terlalu berjubel gitu ya, ditambah 2 lagi, menurut saya ini akan menambah persoalan baru. Jadi kalau ditambah 2 yang diusulkan, sudah kurangi yang ada. Sederhanakan, semakin ramping organisasinya, manuvernya akan makin lincah, koordinasinya tidak akan sulit. Sebab persoalan selama ini kan soal koordinasi dan komunikasi begitu. Apalagi misalnya kalau yang direkrut ke sana orang-orang pinter yang biasa mencari panggung dan bermain panggung. Jangan-jangan ada beberapa panggung di dalamnya. Jadi ini yang jangan sampai presiden dibebani oleh urusan-urusan teknis seperti itulah gitu ya. Keberadaan 2 institusi dengan fungsi sejenis inilah yang belakangan digugat ke Mahkamah Agung. Mensesnek menyatakan penunjukan dirinya sebagai juru bicara presiden tidak serta-merta meniadakan peran dan fungsi PCO. Menteri Prasetyo Hadi pun membantah ada tumpang tindih jabatan. Rasanya semangatnya sih bukan itu ya, karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih, itu tidak ada. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengakui bila komunikasi Istana dengan publik belum baik, sebab dirinya membuktikan bisa bekerja cepat bagi rakyat, tapi tak sedikit pernyataan-pernyataan justru kontradiktif. Prabowo secara terbuka mengakui kesalahan ini adalah tanggung jawabnya. Kita ingin kerja, kita ingin buktikan, kita ingin selesaikan. Ada El Nino, ada La Nina, kekeringan. Waspada, nanti gimana? Air, cari air, bikin tim, cari ahli. That was our focus on the first days. Gimana menghemat? APBN, Menteri Keuangan, bagaimana? Pelajari lagi. Itu akhirnya tim saya semua juga kurang. Karena kita waktu itu yakin kalau kita bisa deliver dengan baik, dengan cepat, kendalikan harga, turun ini, rakyat merasakan, mereka akan percaya sama kita. Nah, ternyata itu, makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu ya, kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif.
Ternyata tidak seperti itu. Presiden mengatakan ada masalah komunikasi, artinya apa? Artinya PCO, kantor kepresidenan, harus kita katakan underperform setidak-tidaknya menurut penilaian presiden. Dan kalau presiden sudah mengatakan itu, ya sudah, menurut saya tidak bisa diteruskan. Artinya apa? Kepercayaan sudah tidak ada, gitu ya. Luntur setidak-tidaknya. Dan artinya presiden kecewa dengan itu, ya menurut saya ganti saja. Jangan menambah beban kerja presiden, gitu ya. PCO baru ditambah, PCO lama tetap ada. Buat apa efisiensi? Kan menambah beban anggaran. Dan jangan lupa, semakin banyak orang yang harus dikoordinasikan, apalagi untuk komunikasi, itu semakin banyak masalah. Bagi Andi Malarange, sosok juru bicara haruslah memiliki akses ke presiden. Juru bicara haruslah melekat kemanapun presiden bergerak. Bagaimana bisa menjelaskan ke publik bila juru bicara tak bisa melihat dan meminta arahan langsung dari presiden? Saya punya akses. Kemudian ada trust dari presiden kepada jubirnya untuk mewakili dirinya, menjelaskan kepada publik. Kemudian juga ya saya melekat. Jadi kalau saya tidak ikut sidang kabinet, saya tidak ikut ke pertemuan-pertemuan tokoh dan segala macam dengan tokoh, dengan siapapun, atau tidak ikut bersama-sama presiden, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada publik tentang apa yang fungsi jubir itu kan menjelaskan apa yang menjadi pikiran, tindakan, kebijakan, ucapan dari presiden. Memperbaiki komunikasi dengan rakyat ini menjadi salah satu prioritas Prabowo. Jangan sampai berbagai program baik justru kalah bergaung ketimbang kritik tak membangun.